Kotak apa yang menjadi hantaran pernikahan? 2 tahun lalu, aku melepas putriku menikah dengan hantaran beberapa kotak manggis. Sejak hari itu, mereka memanggil putriku mantu kotak manggis. Plak, kakak iparnya menampar pipi putriku yang sedang hamil 4 bulan. Putriku tersungkur ke lantai, memegangi perutnya. Ibu mertuanya menendang-nendang pelan menantunya yang tergeletak sambil berkata, "Jangan sandiwara, siapkan makan malam." Aku melihat pemandangan itu dari celah pintu dan menggigit bibirku. Aku mengatupkan rahang begitu keras hingga darah terasa di mulut, tetapi aku tidak menerobos masuk. Sebaliknya, aku mengeluarkan ponsel dan menekan tombol rekam, lalu aku menelepon seseorang. "Pak Hermawan, selidiki mereka semua, jangan sampai ada yang terlewat. Mereka tidak tahu siapa aku yang mereka anggap hanyalah seorang petani manggis miskin." Ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan jika tahu siapa aku sebenarnya? Terus saja mereka mengolok-olok kotak manggis itu. Lihat saja siapa yang nasibnya akan lebih buruk daripada buah manggis. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan suka dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya akan berdoa agar kebahagiaan senantiasa menyertai tempat itu. 2 tahun lalu di sebuah gedung pernikahan di Jakarta. Gedung yang dihadiri sekitar 200 tamu itu dipenuhi aroma bunga dan ucapan selamat. Kirana yang mengenakan gaun pengantin merapikan cadarnya di depan cermin dengan tangan gemetar. Meski menikah di usia 32 tahun, ia justru merasa lebih berdebar. Hatinya meluap-luap memikirkan akhirnya akan membangun keluarganya sendiri. Namun, pada saat itu juga keributan kecil terjadi di area parkir belakang gedung. Truk yang membawa hantaran pernikahan telah tiba. Ibu mertua Endang dan kakak ipar Siska berdiri di depan truk sambil berpelukan lengan. Sudut bibir Endang berkedut. Ia menyipitkan mata seolah mencari-cari kesalahan menunggu pintu truk terbuka. Pintu truk pun terbuka. Di dalamnya hanya ada 5 kotak manggis dan 1 set spray dan bed cover sederhana. Mata Endang terbelalak. Siska menutup mulutnya dengan tangan sambil terkikik. Endang bertanya pada sopir truk, "Pak, hanya ini saja?" Sopir itu mengangguk. Wajah Endang seketika berubah masam. Ia melihat sekeliling. Kebetulan beberapa tamu sedang keluar untuk merokok. Endang sengaja meninggikan suaranya agar mereka mendengar. "Ya ampun, hanya ini saja. Manggis jadi hantaran pernikahan. Haha." Pandangan para tamu serentak tertuju ke truk. Bisik-bisik pun dimulai. "Apa itu? Kotak manggis? Zaman sekarang masih ada yang menikah seperti itu?" Siska dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Jarinya menari-nari di atas layar. Sesaat kemudian foto itu diunggah ke media sosialnya. Tulisannya berbunyi, "Unboxing hantaran kakak ipar. Kampung petani manggis." Diikuti emoji tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat itu, seorang wanita tua mengenakan daster batik lusuh berdiri di salah satu sudut area parkir. Itulah Suryani. Suryani yang berusia 62 tahun terlihat seperti nenek-nenek desa biasa dari Bali yang bertani manggis. Daster kumal, wajah yang terbakar matahari, dan sandal jepit butut. Suryani berdiri dari kejauhan menyaksikan pemandangan itu. Meskipun ini adalah pernikahan putrinya, ia tidak bisa berbaur dengan para tamu, seolah-olah ia salah masuk ke pesta orang lain. Suara Endang terbawa angin sampai ke telinga Suryani. "Hantaran pernikahan kok kotak manggis, benar-benar memalukan." Tangan Suryani terkepal erat, kukunya menancap ke telapak tangannya. Tapi Suryani tidak bergerak. Ia menggigit bibir dan tetap berdiri di tempatnya. Pernikahan pun dimulai. Kirana berjalan sendirian menyusuri lorong tanpa ayahnya. Ayahnya telah meninggal dunia 6 tahun lalu. Tangan Kirana gemetar. Kejadian di area parkir tadi sudah menyebar seperti gosip. Pandangan para tamu terasa menusuk. Beberapa dari mereka terang-terangan berbisik. Kasihan sekali ibu mertuanya dapat menantu kotak manggis. Langkah Kirana goyah. Tapi ia menahannya dan terus berjalan ke depan. Di balik gaun pengantinnya, jantungnya berdebar kencang. Pengantin pria, Aditya, tersenyum di atas pelaminan. Manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas berusia 36 tahun itu, dengan wajah tampan dan setelan jas mahal, terlihat seperti seorang elit. Namun, di balik senyum itu tersembunyi aura dingin. Suryani duduk di kursi paling belakang.
Selama prosesi pernikahan, mata Suryani tertuju pada ibu mertua di atas pelaminan. Endang duduk di barisan paling depan, terus-menerus menyeka sudut matanya dengan sapu tangan, berakting seolah-olah menangis karena terharu. Tapi Suryani tahu, ia tahu senyum sinis yang ditunjukkan Endang di parkiran tadi. Tatapan dingin yang ditujukannya pada putrinya. Api menyala di mata Suryani. Tangannya gemetar hebat. Rasanya ia ingin segera lari ke depan dan menampar pipi Endang. Tapi Suryani menahannya. Ia mengatupkan rahangnya, mengepalkan tangannya begitu erat hingga darah menetes di telapak tangannya dan menahan diri. Tiba saatnya upacara sungkeman. Kirana bersujud di hadapan mertuanya. Saat dahinya menyentuh lantai, Endang membuka mulut. "Nak Kirana, mulai sekarang bekerjalah dengan giat di keluarga kami. Apa yang tidak bisa diberikan oleh keluargamu akan aku penuhi." Kerabat di sekitarnya terkikik. Bahu Kirana tersentak, tapi ia tidak bisa mengangkat kepalanya. Ia hanya menatap lantai sambil menggigit bibir. Suryani menyaksikan pemandangan itu dari luar pintu ruang sungkeman. Dari celah pintu terlihat bahu putrinya yang gemetar, punggung putrinya yang menunduk, menahan malu. Mata Suryani memerah. Sesuatu yang panas naik dari tenggorokannya. Saat itu Siska keluar dari ruangan dan matanya bertemu dengan Suryani. Siska memandang Suryani dari atas ke bawah lalu mencibir. "Oh, ini ibu besan ya. Dasternya antik sekali." Lalu ia berlalu begitu saja. Suryani tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap punggung Siska dalam diam. Tatapan Suryani perlahan menjadi dingin. Pernikahan selesai dan para tamu mulai meninggalkan gedung satu persatu. Suryani berdiri di samping mobil sedan tua berusia 20 tahun yang diparkir di salah satu sudut. Lampu-lampu gedung pernikahan mulai padam satu persatu. Suryani menengadah ke langit. Langit malam yang cerah dipenuhi bintang. Suara rendah dan tegas keluar dari mulutnya. "Tertawalah, tertawalah sekarang." Mata Suryani bersinar tajam. Suatu hari nanti, tawa itu akan kubah menjadi tangisan. Malam itu, di dalam pesawat yang membawanya kembali ke Bali, Suryani menatap keluar jendela. Di bawah, lampu-lampu Jakarta semakin mengecil. Tidak ada yang tahu. Nenek desa yang mengenakan daster batik lusuh itu adalah seorang konglomerat dengan aset 1,2 triliun rupiah, pemilik 5 resor dan 2 lapangan golf di seluruh Bali. Suryani perlahan menutup matanya. Pemandangan putrinya yang menundukkan kepala terbayang di benaknya. Waktunya belum tiba, tapi hari itu pasti akan datang. Belum genap seminggu setelah pernikahan. Kirana duduk berhadapan dengan ibu mertuanya di ruang tamu rumah barunya. Wajah Endang dingin. Sambil meletakkan cangkir teh, Endang membuka mulut. Kirana berhenti kerja. Mata Kirana membesar. Ia sudah bekerja di perusahaan itu selama 7 tahun. Masuk sejak usia 25 tahun dan baru saja merasa mapan. "Ibu, apa maksud ibu? Menantu di keluarga ini tidak perlu bekerja di luar. Cukup urus pekerjaan rumah dengan baik." Kirana menatap suaminya. Aditya duduk di sofa hanya menatap ponselnya. Seolah-olah itu bukan urusannya. "Sayang, aku kan." Aditya menjawab tanpa mengangkat kepala. "Lakukan saja apa kata ibu. Jangan bikin capek." Sejak hari itu, hidup Kirana berubah total. Setiap hari, ia bangun jam 5 pagi. Ia harus membuat jamu kesehatan untuk ibu mertuanya. Mencuci wortel, kubis, dan apel, lalu membuatnya menjadi jus selesai pada jam 6. Berikutnya adalah bekal makan siang untuk Siska. Siska sangat pemilih. Jika lauknya sedikit saja tidak sesuai selera, ia akan langsung meletakkan sumpitnya. "Kak, ini keasinan. Buat lagi." Kirana diam-diam mengambil kotak bekal itu dan kembali ke dapur. Membersihkan rumah seolah tak ada habisnya. Ibu mertuanya beberapa kali dalam sehari mengusap permukaan perabotan dengan jarinya. Jika ada sedikit saja debu, ia akan menghela napas. "Karena keluargamu miskin, kamu harus bekerja lebih keras di rumah kami, supaya setidaknya bisa impas kan?" Kirana menunduk sambil memegang kain lap. Rasanya ingin menangis, tapi ia menahannya. Hari raya lebih berat lagi. Saat lebaran, kerabat dari pihak suami berkumpul. Ruang tamu penuh sesak. Kirana di dapur menggoreng kue, memasak opor, dan menyiapkan hidangan. Ujung jarinya melepuh karena minyak panas. Saat makanan disajikan,
Endang berkata pada para kerabat, menantu kami ini kan datang ke sini bawa hantaran kotak manggis. Makanya dia berusaha lebih keras. Para kerabat tertawa terbahak-bahak. Kirana berdiri dengan kepala tertunduk, wajahnya memerah. Bukan karena malu, tapi karena marah. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Siska menimpali dari samping. Tapi Kak Kirana rajin juga sih, kan sudah terbiasa kerja di kebun manggis. Tawa kembali meledak, tangan Kirana gemetar. Piring di tangannya bergetar. Ia menggigit bibir dan kembali ke dapur. Di sudut dapur yang sepi, Kirana menangis dalam diam. Apakah suaminya berbeda? Aditya sejak awal adalah orang yang dingin. Di awal pernikahan, sesekali ia berpura-pura mesra. Tapi seiring berjalannya waktu, sifat aslinya terungkap. Ia sering tidak pulang, 2 atau 3 kali seminggu ia baru pulang lewat tengah malam. Kadang-kadang ia tidak pulang sama sekali. Kirana bertanya dengan hati-hati, "Sayang, kenapa belakangan ini sering pulang malam?" Wajah Aditya berubah garang. "Apa? Kamu cemburu buta? Kamu tidak tahu aku sibuk karena pekerjaan kantor? Jangan bikin capek deh." Kirana tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia berpikir mungkin dirinya yang terlalu sensitif. Ia mencoba memberitahu ibu mertuanya. "Ibu, belakangan ini Mas Aditya sering pulang larut." Endang langsung menepis. "Aduh, anakku itu kan sibuk sekali. Mana mungkin orang yang kerja di perusahaan besar cuma diam di rumah. Kamu yang terlalu sensitif. Jangan curiga yang tidak-tidak." Kirana terdiam dan berpikir, apa benar aku yang aneh? Apa aku yang terlalu sensitif? Ia menyalahkan dirinya sendiri dan menahannya. Suatu malam, telepon dari ibu mertuanya berdering. Ponsel tua Suryani berbunyi. "Ibu Besan, ini saya Endang. Begini, saya butuh uang untuk vitamin kehamilan Kirana." "Ya, anaknya lemah sekali, jadi saya mau belikan vitamin yang bagus." Suryani ragu sejenak. Tapi demi putrinya, ia tidak punya pilihan. "Berapa yang Anda butuhkan? Tolong kirim 300 juta rupiah saja." Itu uang yang sangat besar. Tapi Suryani mengirimnya. Ia berharap putrinya bisa kembali bugar setelah minum vitamin itu. Namun, uang itu tidak digunakan untuk membeli vitamin. Endang menyerahkan seluruh uang itu kepada rentenir untuk membayar bunga yang mencekik. Endang sudah berutang 2,5 miliar rupiah kepada rentenir itu dan bahkan sudah digugat. Kirana sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Ia percaya ibu mertuanya akan membelikannya vitamin. Tapi vitamin itu tidak pernah datang. Begitulah lebih dari setahun berlalu. Suatu malam, Kirana diam-diam menelepon dari kamar mandi. Ia menyalakan keran air dan merendahkan suaranya. "Ibu," dari seberang telepon terdengar suara Suryani. "Kirana, kenapa, ada apa?" Suara Kirana bergetar. "Ibu, aku capek sekali." Jantung Suryani berdebar kencang. "Capek kenapa? Ada apa?" Kirana ingin menceritakan semuanya. Omelan ibu mertuanya, sindiran kakak iparnya, sikap dingin suaminya, pekerjaan rumah dari subuh hingga malam, ejekan mantu kotak manggis. Ia ingin menumpahkan semuanya, tapi ia menahannya. Ia berpikir bahwa kondisi keuangan keluarganya tidak baik. Ia tidak ingin menjadi beban bagi ibunya yang sudah tua, apalagi untuk berkata ingin pulang. "Tidak apa-apa Bu, cuman sedikit lelah, jangan khawatir." Suryani menggenggam erat teleponnya. Ia bisa merasakan kebohongan dalam suara putrinya. Secara naluriah ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kirana, kamu benar-benar tidak apa-apa?" "Iya Bu, aku baik-baik saja. Ibu jaga kesehatan ya." Aku tutup dulu, telepon terputus. Suryani berdiri termangu cukup lama. Angin malam Bali terasa dingin. Bulan bersinar di atas kebun manggis. Kecemasan tumbuh di dalam hati Suryani. Itu bukan perlakuan biasa terhadap menantu, itu penyiksaan. Tapi ia belum punya bukti. Putrinya juga tidak bercerita secara detail. Jika ia gegabah ikut campur, bisa-bisa kehidupan pernikahan putrinya menjadi lebih sulit. Suryani mengatupkan rahangnya. "Tunggu, sebentar lagi, sebentar lagi." Malam itu Suryani tidak bisa tidur. Suara gemetar putrinya terus terngiang di telinganya. Apa aku salah mengambil keputusan? Apa aku membiarkan putriku sendirian di neraka itu? Penyesalan menghantuinya. Hingga fajar menyingsing, Suryani hanya menatap langit-langit. Sekitar 1 tahun 10 bulan setelah pernikahan, kehidupan baru tumbuh di dalam rahim Kirana. Hamil 4 bulan, ia mengalami mual yang parah. Setiap pagi perutnya terasa mual dan mencium bau makanan saja sudah membuatnya ingin muntah. Meski begitu, Kirana
tidak berhenti melakukan pekerjaan rumah. Ia bangun subuh, membuat jamu untuk ibu mertuanya, menyiapkan bekal untuk kakak iparnya, dan membersihkan rumah. Hanya saja gerakannya menjadi sedikit lebih lambat. Namun di mata keluarga suaminya itu terlihat seperti kemalasan. Siang itu Kirana duduk di sofa ruang tamu, memejamkan mata sejenak. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Sejak pagi ia sudah muntah 3 kali. Perutnya terasa kosong. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan kasar. Siska masuk. Ia baru pulang kerja. Siska melihat Kirana yang duduk di ruang tamu, lalu menyipitkan mata. Ngapain? Kenapa duduk saja? Sudah bersih-bersih? Kirana dengan susah payah bangkit. Oh kak, ini baru mau. Aku sudah pulang kerja dan kamu masih belum beres-beres. Suara Siska meninggi. Kirana menunduk. Maaf kak, mualnya parah sekali. Kata-kata itu menyulut emosi Siska. Mual? Hamil itu bukan penyakit. Siska melangkah mendekati Kirana. Matanya menyala-nyala. Dasar anak dari kampung, sok jadi putri raja. Datang ke sini cuma numpang makan, terus hamil langsung berlagak seperti ratu. Wajah Kirana memucat, bibirnya bergetar. Kak, jangan bicara seperti itu. Belum selesai ia bicara. Plak, telapak tangan Siska menampar pipi Kirana. Kepala Kirana terhuyung ke samping. Pipinya terasa panas, pandangannya kabur. Kehilangan keseimbangan. Kirana terhuyung lalu jatuh ke lantai. Kirana secara naluriah memeluk perutnya dengan kedua tangan. Bayi. Ia harus melindungi bayinya. Air mata menggenang di mata Kirana yang tergeletak di lantai. Pipinya terasa panas seperti terbakar dan jantungnya berdebar kencang. Tepat pada saat itu dari dalam kamar, ibu mertua Endang keluar. Endang menatap menantunya yang tergeletak di lantai. Tidak ada ekspresi kaget atau khawatir. Justru wajahnya menunjukkan ekspresi kesal. Endang menendang-nendang pelan kaki Kirana dengan ujung sepatunya. Hei, jangan sandiwara, bangun. Siapkan makan malam. Kirana gemetar di lantai. Tangannya yang memeluk perut semakin erat. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk menjawab. Endang menghela napas. Aduh, lemah begini bagaimana mau melahirkan? Ibunya juga pasti begitu. Siska mencibir. Namanya juga datang dari kebun manggis, tidak punya sopan santun. Keduanya terkikik sambil masuk ke dalam kamar. Kirana ditinggal sendirian. Terbaring di lantai yang dingin, ia menangis dalam diam. Dalam hati ia berkata pada bayinya, maafkan ibu nak, maafkan ibu. Namun pada saat itu tidak ada yang tahu. Ada seseorang yang berdiri di luar pintu depan, itulah Suryani. Suara lelah putrinya yang ia dengar beberapa hari lalu terus mengganggunya. Ia tidak bisa tidur. Akhirnya Suryani terbang ke Jakarta. Ia membawa makanan buatan sendiri sejak subuh untuk putrinya. Suryani berdiri di depan pintu rumah menantunya. Saat hendak menekan bel, ia mendengar suara dari dalam. Suara teriakan dan suara tajam plak. Jantung Suryani seakan berhenti berdetak. Ia mengintip dari celah pintu. Putrinya tergeletak di lantai ruang tamu, memeluk perutnya dan gemetar. Di atasnya, ibu mertua dan kakak iparnya berdiri sambil tersenyum sinis. Pandangan Suryani memerah. Darahnya seakan mendidih. Kantong berisi makanan yang dibawanya terlepas dari tangannya. Rasanya ia ingin mendobrak pintu dan menjambak rambut mereka. Tapi Suryani menahan diri. Ia mengatupkan rahangnya, mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di telapak tangannya hingga berdarah. Jangan sekarang. Kalau aku masuk sekarang, ini hanya akan menjadi perkelahian biasa. Aku butuh bukti. Suryani dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia menekan tombol rekam. Dari dalam terdengar suara Endang. Lemah begini bagaimana mau melahirkan? Ibunya juga pasti begitu. Suara Siska juga terdengar. Namanya juga datang dari kebun manggis, tidak punya sopan santun. Bahkan suara tawa mereka berdua. Suryani merekam semuanya. Ia menggigit bibir. Darah menetes. Air mata mengalir deras. Tapi ia tidak bersuara. Ia menahannya dengan sekuat tenaga. Terdengar suara pintu kamar ditutup. Ruang tamu menjadi sepi. Suryani perlahan mundur, menjauh dari pintu depan. Setelah berjalan sampai ujung lorong, ia bersandar di dinding. Kakinya lemas. Ia terduduk di tempat itu. Suryani menggenggam erat ponselnya dan bergumam dengan suara rendah. Sudah kurekam semua, kalian berdua. Suaranya bergetar. Tapi tatapan matanya menjadi dingin. Rekaman ini akan menjadi paku terakhir di peti mati kalian.
Suryani perlahan bangkit. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan, lalu berjalan menuju lift. Langkahnya terasa berat, tapi di dalam hatinya telah tertanam tekad yang kuat. Mereka harus membayar semua ini. Tangan yang menampar putriku, kaki yang menendang putriku, mulut yang menghina putriku. Satu persatu akan kubalas. Di mata Suryani tidak ada lagi air mata, yang ada hanyalah api dingin yang membara. Balas dendam telah dimulai. Seminggu telah berlalu sejak insiden pemukulan itu. Suryani kembali ke Bali, tapi hatinya tidak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan putrinya yang tergeletak di lantai muncul. Bayangan putrinya yang gemetar sambil memeluk perut. Bayangan ibu mertuanya yang menendang-nendang. Suryani mengatupkan rahangnya. Ia tidak bisa diam lagi. Siang itu, Suryani memanggil Pak Hermawan. Hermawan, 55 tahun, adalah tangan kanan Suryani. Ia telah bekerja di bawah suami Suryani selama 25 tahun sejak usia 30. Sekarang ia menjabat sebagai direktur utama di perusahaan induk milik Suryani dan manajer umum jaringan resor. Pak Hermawan tiba di depan gudang manggis Suryani. Turun dari sebuah Mercedes-Benz hitam, ia berdiri dengan sopan di hadapan Suryani yang mengenakan pakaian kerja lusuh. Ibu Suryani, ada yang bisa saya bantu? Suryani mengangguk. Keduanya masuk ke dalam gudang. Dari luar terlihat seperti gudang manggis kumuh, tapi di bagian dalam tersembunyi sebuah kantor kecil. Suryani duduk di depan meja, wajahnya tegang. Pak Hermawan, selidiki keluarga, menantu saya. Mata Pak Hermawan berkilat. Maksud ibu, keluarga suami Nona Kirana. Benar, suaminya Aditya, ibu mertuanya Endang, dan kakak iparnya Siska. Selidiki ketiga orang itu. Suara Suryani rendah dan tegas. Kekayaan, utang, pekerjaan, masa lalu, semua yang mereka sembunyikan, gali semuanya. Gunakan koneksi di dunia keuangan atau sewa detektif swasta, lakukan apa saja. Pak Hermawan menunduk. Baik Bu, saya akan laporkan dalam seminggu. Tidak, berapapun waktunya, pastikan hasilnya akurat, tanpa celah. Tatapan Suryani bersinar dingin. Apa yang mereka lakukan pada putriku, aku pasti akan membalasnya. Pak Hermawan menunduk dalam-dalam. Selama 25 tahun mengabdi, ia baru pertama kali melihat Suryani yang sedingin ini. Selama seminggu berikutnya, Pak Hermawan mengerahkan semua jaringannya. Dari dunia keuangan beredar rumor aneh. Seorang manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas besar di kawasan SCBD menggelapkan dana nasabah. Pak Hermawan menggunakan koneksinya untuk memastikan siapa pelaku di balik rumor itu, Aditya. Dari detektif swasta, masuk informasi lain, Aditya sering mengunjungi sebuah hotel di kawasan Senayan, tidak sendirian, bersama seorang wanita muda. Foto yang diambil oleh detektif di depan hotel pun dikirimkan perselingkuhan. Dari pihak rentenir juga datang kabar. Seorang wanita bernama Endang yang tinggal di Kebayoran Baru meminjam uang, tapi tidak mampu membayar karena bunga yang terus membengkak. Rentenir itu sudah menggugat dan menang di pengadilan tingkat pertama. Sekarang rumahnya bisa disita kapan saja. Utang ibu mertua, Endang. Terakhir masuk laporan anonim dari seorang karyawan perusahaan kosmetik. Manajer sebuah klinik kecantikan dan perawatan kulit ternama di Jakarta Selatan secara ilegal menjual informasi pelanggan. Sebagai imbalannya, ia menerima suap sebesar 4 miliar rupiah. Kakak ipar, Siska. Seminggu kemudian, Pak Hermawan datang menemui Suryani membawa amplop tebal berisi dokumen. Di kantor dalam gudang, Suryani membuka dokumen itu lembar demi lembar. Semakin ia membaca, tangannya semakin gemetar. Dokumen pertama tentang menantunya Aditya. Aditya sudah terjerat investasi saham sebelum menikah. Awalnya berjalan baik, tapi karena serakah, ia mengalami kerugian besar. Utangnya membengkak. Saat menikah, ia sudah memiliki utang sebesar 8 miliar rupiah. Kirana sama sekali tidak tahu tentang itu. Ia harus melunasi utangnya. Aditya memilih jalan pintas. Ia mulai menggelapkan uang nasabah yang ia kelola, dimulai sekitar setahun setelah menikah. Sedikit demi sedikit, jumlah yang ia gelapkan mencapai 15 miliar rupiah. Penggelapan, kejahatan yang jelas. Ditambah lagi perselingkuhan. Aditya sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Santi, juniornya di kantor selama 2 tahun.
sejak awal pernikahan. Saat istrinya hamil dan menderita mual parah, ia justru pergi ke hotel dengan wanita lain. Dokumen di tangan Suryani remuk. Dokumen kedua tentang ibu mertuanya, Endang. Endang di luaran bergaya seperti sosialita Jakarta Selatan. Baju mahal, tas mahal, restoran mahal. Tapi semua uang itu adalah hasil pinjaman. Uang yang dipinjam dari rentenir dengan bunga yang terus berbunga mencapai 25 miliar rupiah. Ia sudah digugat oleh rentenir dan kalah di pengadilan tingkat pertama. Rumahnya bisa disita kapan saja. Dengan kondisi seperti itu, ia justru meminta uang dari keluarga menantunya yang dianggap miskin. Berbohong dengan alasan biaya vitamin, ia meminta 300 juta rupiah. Uang itu seluruhnya digunakan untuk membayar bunga utang. Uang yang dikirim oleh Suryani. Gigi Suryani bergemeletup. Dokumen ketiga tentang kakak iparnya, Siska. Siska adalah manajer di sebuah klinik kecantikan ternama di Jakarta Selatan. Klinik itu memiliki banyak pelanggan VIP seperti selebriti dan istri pejabat. Siska menjual informasi pribadi pelanggan-pelanggan itu ke perusahaan kosmetik, nama, nomor kontak, hingga riwayat perawatan, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bukan hanya itu, informasi pelanggan adalah aset klinik. Menjualnya berarti masuk dalam kategori penggelapan dalam jabatan. Uang suap yang ia terima sebagai imbalannya mencapai 4 miliar rupiah. Tas Hermes, tas Chanel yang selalu dibanggakan Siska, semuanya dibeli dengan uang kotor itu. Suryani meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Tangannya gemetar hebat. Hanya ini. Pak Hermawan menggeleng. Bukan Bu, ada satu lagi. Pak Hermawan mengeluarkan ponselnya, memutar sebuah rekaman suara. Terdengar suara seorang pria, suara Aditya. Aku menikah dengan anak petani manggis itu karena dia gampang dikendalikan. Mata Suryani membesar. Dia penurut, keluarganya juga miskin. Jadi kupikir dia akan menuruti semua perkataanku. Nanti kalau sudah punya anak, aku akan ceraikan dia. Tunjangan cerai tidak akan kuberikan sepeser pun. Lagi pula keluarganya tidak akan punya uang untuk menyewa pengacara. Rekaman berakhir, wajah Suryani memucat. Lalu seketika memerah. Dari mana rekaman ini? Pak Hermawan menjelaskan. Dari wanita selingkuhan Aditya, Santi. Pihak kami yang menghubunginya lebih dulu. Kami memberitahunya bahwa Aditya akan segera ditahan karena penggelapan dan ia bersedia bekerja sama untuk melindungi dirinya sendiri. Ia merekamnya karena sering diancam setiap kali ingin putus. Suryani terdiam cukup lama karena gampang dikendalikan. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Putriku. Satu-satunya putriku dianggap sebagai orang yang gampang dikendalikan. Tinju Suryani menghantam meja. Bu, suara tumpul bergema, sampah. Suaranya bergetar, seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Tapi Suryani menarik napas dalam-dalam, pelan dan dalam. Ia tidak boleh terbawa emosi. Ia harus tetap tenang. Sesaat kemudian, Suryani membuka mulut. Pak Hermawan, hubungkan aku dengan pengacara Bimo. Pak Hermawan mengangguk. Pengacara Bimo adalah partner di sebuah firma hukum besar di Jakarta. Ia sudah lama menjadi penasehat hukum Suryani. Sesaat kemudian telepon tersambung. Pak Bimo, ini saya. Dari seberang telepon terdengar suara pengacara. Ya Bu Suryani. Ada apa? Suara Suryani dingin dan tegas. Saya akan kirimkan beberapa dokumen sekarang, tolong diperiksa. Siapkan laporan ke OJK, laporan pidana ke Kejaksaan, dan laporan ke Komisi Perlindungan Data Pribadi. Semuanya baik Bu, maksudnya ini tentang menantu dan keluarga besar saya. Penggelapan, penipuan, penjualan, data ilegal, penggelapan dalam jabatan. Tuduhannya tidak hanya satu atau dua. Hening sejenak di seberang telepon. Baik Bu, segera setelah menerima dokumen saya akan periksa dan laporkan kembali. Kerjakan dengan cepat, buktinya sudah kuat, siapkan semuanya tanpa celah. Suryani menutup telepon. Pak Hermawan bertanya dengan hati-hati. Ibu, kapan akan kita laksanakan? Suryani menatap keluar jendela. Di balik kebun manggis terlihat laut biru. Belum sekarang, aku harus lihat kondisi putriku dulu. Dia sedang hamil. Di mata Suryani terlintas emosi yang kompleks. Tapi siapkan semuanya agar bisa langsung dijalankan saat aku memberi perintah. Pak Hermawan menunduk dalam-dalam. Baik Bu. Suryani kembali menatap dokumen-dokumen di atas mejanya.
Rincian penggelapan menantunya, utang rentenir ibu mertuanya, suap kakak iparnya, wajah busuk ketiga orang itu tertulis dengan jelas. Suryani bergumam dengan suara rendah. Sampah pun harus dipilah sebelum dibuang. Sambil merapikan dokumen satu persatu, ia melanjutkan. Sekarang aku akan mencekik mereka satu persatu. Tatapan Suryani bersinar dingin. Pedang balas dendam perlahan diasah. 2 minggu telah berlalu sejak pemukulan itu. Luka di pipi Kirana sudah sembuh. Tapi sikap keluarga suaminya sama sekali tidak berubah. Justru semakin menjadi-jadi. Ibu mertua Endang setiap pagi mengomel. Hamil kok kerjanya tiduran terus. Siapa yang mau urus rumah? Kakak ipar Siska lebih terang-terangan. Kak, besok bekal makan siangku 4 macam lauk ya. Oh, dan bersihkan kamarku juga. Kirana hanya mengangguk tanpa kata. Dari pagi hingga malam tidak ada waktu istirahat. Dengan tubuh hamil 4 bulan, ia membersihkan rumah, mencuci baju dan memasak. Mual masih sering datang, tapi ia tidak menunjukkannya. Kalau ia menunjukkannya, ia takut akan dipukul lagi. Suaminya, Aditya, hampir tidak pernah pulang. Paling-paling ia menampakkan wajahnya 2 atau 3 kali seminggu. Itu pun, kalau pulang, ia langsung mengurung diri di kamar sambil memainkan ponsel. Kirana mencoba berbicara dengan hati-hati. Sayang, aku capek sekali belakangan ini. Bisa bantu sedikit? Aditya bahkan tidak menoleh. Capek kenapa? Kamu kan cuma di rumah urus rumah tangga. Aku ini kerja keras di kantor. Air mata menggenang di mata Kirana. Tapi ia menelannya. Ia tidak boleh menangis. Demi bayi di dalam kandungannya, ia harus bertahan. Malam itu, Kirana selesai mencuci piring makan malam dan masuk ke kamar mandi. Seluruh tubuhnya terasa berat. Pinggangnya seakan mau patah. Saat ia hendak mandi air hangat dan melepas pakaiannya, ada yang aneh. Sesuatu mengalir di antara kedua kakinya. Kirana menunduk, warna merah, darah, jantungnya seakan berhenti berdetak. Bayi, wajah Kirana memucat, tangannya gemetar hebat, kakinya lemas dan ia terduduk di lantai kamar mandi. Ia harus sadar. Kirana dengan tangan gemetar meraih ponselnya. Ia menelepon suaminya. Nada sambung berbunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Ia menelepon lagi, tetap tidak diangkat. Ia menelepon ibu mertuanya, juga tidak diangkat. Ia menelepon kakak iparnya. Dari seberang telepon terdengar suara musik yang keras, sepertinya di sebuah bar. Terdengar suara Siska. Kenapa? Ada apa? Kak, aku sekarang pendarahan. Apa? Tidak kedengaran? Nanti telepon lagi, klik. Telepon terputus. Kirana menatap kosong ponselnya. Air mata mengalir deras. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang yang bisa membantunya. Kirana dengan tangan gemetar menekan nomor 119. Halo, saya hamil 4 bulan dan saya pendarahan. Tolong. Ambulans tiba. Petugas medis mengangkat Kirana ke atas tandu. Sambil diangkat pun, Kirana terus memeriksa ponselnya, berharap ada balasan dari suaminya. Tapi layar ponselnya tetap hitam. Ia tiba di unit gawat darurat. Dokter dan perawat sibuk bergerak. Kirana berbaring di tempat tidur, hanya menatap langit-langit. Air matanya tidak berhenti mengalir. Berapa lama waktu berlalu, seorang dokter mendekat. Seorang dokter wanita parubaya, wajahnya tegang. Wali pasien di mana? Kirana menjawab dengan susah payah. Tidak bisa dihubungi. Alis dokter itu berkerut, tapi ia tidak menunjukkannya dan melanjutkan penjelasan. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Syukurlah bayinya selamat. Air mata kelegaan mengalir di mata Kirana. Benarkah bayi saya tidak apa-apa? Ya, tapi dokter itu berhenti sejenak. Penyebabnya yang jadi masalah. Stres ekstrem dan kelelahan adalah penyebabnya. Jika Anda terus memaksakan diri dalam kondisi ini, bayinya juga bisa dalam bahaya. Anda butuh istirahat total. Kirana tidak bisa mengangguk. Istirahat total. Mana mungkin itu bisa dilakukan di rumah mertuanya? Dokter itu bertanya dengan hati-hati. Apakah Anda sangat lelah di rumah? Kelelahan seperti ini tidak wajar saat hamil. Kirana tidak menjawab. Ia hanya menangis. Tepat pada saat itu pintu UGD terbuka dengan kasar. Suryani. Suryani berlari terengah-engah. Karena terburu-buru datang dari Bali, penampilannya berantakan. Wajahnya pucat pasi. Kirana. Suryani berlari ke tempat tidur. Ia memegang wajah putrinya dengan kedua tangan. Wajah pucat, mata bengkak kemerahan, bibir kering. Hati Suryani terasa hancur. Kamu tidak apa-apa?
Bayinya? Ada yang terluka? Kirana menjawab sambil terisak. Ibu, bayinya tidak apa-apa, tapi aku takut sekali. Suryani memeluk erat putrinya. Kirana menangis dalam diam di pelukan ibunya. Entah sudah berapa lama ia tidak merasakan kehangatan seperti ini. Sesaat kemudian Suryani mengangkat kepala. Ia melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Suaminya, ibu mertuanya, kakak iparnya tidak ada. Suryani bertanya pada dokter, suaminya di mana? Dokter itu menunjukkan ekspresi canggung. Pasien menelepon 119 sendirian. Katanya sudah mencoba menghubungi suaminya tapi tidak diangkat. Mata Suryani menyipit. Tidak bisa dihubungi? Ya, katanya sudah mencoba menghubungi ibu mertua dan kakak iparnya juga tapi tidak ada yang mengangkat. Suryani mengangguk tanpa kata tapi di dalam hatinya mendidih. Istri yang sedang hamil pendarahan dan dilarikan ke UGD tapi suaminya tidak mengangkat telepon. Suryani menggenggam erat tangan putrinya. Kirana, tunggu sebentar. Ibu mau menelpon dulu. Suryani keluar dari UGD. Ia berdiri di ujung lorong, mengeluarkan ponsel dan menelepon Pak Hermawan. Pak Hermawan, ini saya. Dari seberang telepon terdengar suara Pak Hermawan. Ya Bu, ada apa? Cari tahu di mana menantu saya sekarang. Sekarang juga. Hening sejenak di seberang telepon. Mohon tunggu sebentar Bu, telepon terputus. Suryani menatap keluar jendela. Jalanan malam Jakarta berkilauan, tinjunya gemetar. Sekitar 5 menit berlalu, ponselnya berdering. Ibu, sudah saya pastikan. Suara Pak Hermawan terdengar berat. Saat ini menantu ibu berada di sebuah hotel di kawasan Senayan. Tidak sendirian. Mata Suryani menyipit. Dengan siapa? Dengan wanita selingkuhannya, Santi. Saya akan kirimkan foto yang baru saja diambil di lobi. Sesaat kemudian sebuah foto masuk ke ponselnya. Suryani membuka foto itu. Di lobi hotel, Aditya sedang berpelukan lengan dengan seorang wanita muda masuk ke dalam lift. Keduanya tersenyum. Pada saat yang sama, saat istrinya pendarahan dan dilarikan ke UGD, suaminya justru tersenyum dan masuk ke hotel dengan wanita lain. Ponsel di tangan Suryani tergenggam erat seakan mau hancur. Bajingan ini suaranya bergetar. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Suryani memejamkan mata. Wajah pucat putrinya terbayang. Putrinya yang sendirian menelepon 119. Putrinya yang menangis karena tidak ada yang menjawab teleponnya. Putrinya yang menangis dalam diam di tempat tidur UGD. Dan pada saat yang sama, suaminya tersenyum dengan wanita lain di hotel. Ia tidak bisa menahannya lagi. Suryani menelepon lagi Pak Hermawan. Suaranya menjadi dingin. Ya Bu, semua laporan yang sudah disiapkan, ajukan semuanya mulai besok pagi. Hening sejenak di seberang telepon. Baik Bu, laporan ke OJK, laporan pidana ke Kejaksaan, dan laporan ke Komisi Perlindungan Data Pribadi, semuanya akan kami ajukan besok pagi. Lakukan tanpa ada yang terlewat, jangan sampai ada yang lolos. Suara Suryani penuh dengan kebencian. Sekarang saatnya mencekik para sampah itu. Telepon terputus. Suryani menatap keluar jendela. Langit malam Jakarta tidak berbintang. Terlalu terang oleh lampu kota. Suryani bergumam dengan suara rendah. Saat putriku pendarahan di UGD, kau justru tersenyum dengan wanita lain. Tinjunya terkepal erat. Ya, tertawalah. Tunggu sampai tawa itu berubah menjadi tangisan. Suryani perlahan berbalik. Ia harus kembali ke UGD. Ia harus berada di sisi putrinya. Sambil berjalan di lorong, Suryani berpikir, ini baru permulaan. Apa yang mereka lakukan pada putriku? Satu persatu akan kubalas. Penggelapan, perselingkuhan, utang, penjualan data pribadi. Semua rahasia kotor yang mereka sembunyikan akan kubongkar ke seluruh dunia. Air mata di mata Suryani sudah mengering. Yang ada hanyalah api dingin yang membara. Pintu UGD terbuka. Suryani kembali ke sisi tempat tidur putrinya. Ibu, Kirana mengulurkan tangannya dengan lemah. Suryani menggenggam erat tangan itu. Jangan khawatir, ibu sudah di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Suryani mengelus dahi putrinya. Suaranya hangat, tapi tatapan matanya bersinar dingin. Besok semuanya akan dimulai. Dan mereka akan menyesali perbuatan mereka seumur hidup. Suryani tidak melepaskan tangan putrinya sepanjang malam. Seminggu telah berlalu sejak laporan diajukan. Laporan penggelapan Aditya telah masuk ke OJK. Laporan pidana terhadap Aditya dan Siska
telah masuk ke kejaksaan. Laporan penjualan data ilegal oleh Siska juga telah masuk ke Komisi Perlindungan Data Pribadi. Aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan, tetapi belum sampai tahap penangkapan. Keluarga mertua Kirana tidak tahu apa-apa. Mereka tidak menyadari bahwa api sudah menyala di bawah kaki mereka dan terus hidup seperti biasa. Kirana dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Setelah insiden di UGD, dokter menyarankannya untuk istirahat total. Suryani setiap hari datang ke rumah sakit untuk merawat putrinya siang itu. Pintu kamar rumah sakit terbuka dan ibu mertua Endang masuk. Di tangannya ada sekeranjang buah. Di belakangnya kakak ipar Siska juga masuk. Endang tersenyum cerah dan berkata, "Aduh, ibu Besan di sini rupanya. Pasti lelah sekali merawat Kirana ya." Suryani hanya menatap Endang tanpa kata. Tatapannya dingin, tapi Endang tidak menyadarinya. "Kami juga ingin sering-sering datang, tapi sibuk sekali." "Haha," Siska menimpali. "Kak Kirana, pasti capek ya, cepat sembuh ya." Pekerjaan rumah sudah menumpuk. Kirana tidak menjawab. Ia hanya menggenggam erat selimutnya dan menunduk. Tangan Suryani terkepal erat, tapi ia menahannya. Waktunya belum tiba. Sesaat kemudian, Suryani perlahan bangkit. "Ibu Besan, saya ada urusan mendadak di Bali, jadi harus pulang sebentar." Mata Endang berbinar. "Oh, ke Bali? Ada masalah di kebun manggis? Ya, ada beberapa hal yang harus diurus." Endang saling bertukar pandang dengan Siska. Lalu ia berkata dengan santai, "Ibu Besan, boleh tidak kami ikut? Kami belum pernah ke Bali. Ingin lihat juga kebun manggis itu seperti apa." Siska menyahut, "Benar, aku ingin lihat seperti apa rumah Kak Kirana." Penasaran juga manggis itu tumbuhnya bagaimana. Di mata keduanya tersirat niat lain. Mereka ingin melihat bagaimana kehidupan Besan dari desa dan mencari bahan untuk ejekan. Suryani menatap keduanya sejenak. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Terserah. Keesokan paginya, ketiga orang itu naik pesawat ke Bali. Di dalam pesawat, Endang dan Siska terus berbisik. "Ma, kira-kira sekecil apa ya kebun manggisnya? Nanti aku foto kirim ke kerabat." "Iya, kita lihat saja sekumuh apa hidupnya." "Haha." Suryani menatap keluar jendela, duduk diam tanpa kata. Daster batik lusuh, sandal jepit butut. Penampilannya masih seperti nenek-nenek desa. Mereka tiba di Bandara Ngurah Rai. Suryani berjalan di depan. Endang dan Siska mengikutinya keluar dari bandara dan Suryani mengangkat tangan memanggil taksi. Siska berbisik pada Endang, "Ma, tidak ada yang jemput. Jangan-jangan dia benar-benar tinggal sendirian." Endang mencibir, "Ya, kasihan sekali." Taksi melaju ke arah Ubud. Di luar jendela terbentang pemandangan laut biru dan sawah-sawah. Setelah sekitar 30 menit perjalanan, taksi berhenti di sebuah jalan desa yang sepi. Suryani turun, Endang dan Siska juga ikut turun. Di depan mereka berdiri sebuah gudang manggis tua. Catnya sudah mengelupas dan atapnya berkarat. Di samping gudang terhampar kebun manggis kecil. Wajah Endang menunjukkan senyum sinis. "Aduh, Ibu Besan tinggal di sini. Bagaimana bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini?" Siska sudah mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. "Wow, benar-benar desa. Kak Kirana besar di tempat seperti ini ya." Siska terkikik sambil mengambil foto. Ia berencana mengunggahnya ke media sosial dengan judul "Kampung Halaman Kakak Ipar." Suryani berdiri diam tanpa kata. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Endang melihat sekeliling dan berkata, "Tapi lumayanlah punya kebun manggis, bisa dapat uang sewa. Berapa sewanya? Beberapa juta." Suryani perlahan membuka mulut. "Entahlah, saya tidak tahu persisnya berapa." Tepat pada saat itu, dari kejauhan, sebuah Mercedes-Benz hitam mendekat. Berhenti di depan gudang. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berjas rapi turun, Pak Hermawan. Ia mendekati Suryani dan membungkuk 90 derajat. "Ibu Suryani, rapat Dewan Direksi di The Mulia Resort akan dimulai 30 menit lagi. Kendaraan sudah saya siapkan." Wajah Endang menegang. Ponsel di tangan Siska nyaris jatuh. "Ibu Suryani?" Endang bertanya dengan tergagap. "Maaf, tadi Anda bilang apa?" Pak Hermawan melirik Endang. Dengan ekspresi datar ia menjawab, "Saya baru saja melaporkan jadwal rapat kepada Ibu Suryani." Siska dengan panik menyela, "Tunggu dulu, Ibu Suryani.
Bukannya beliau ini hanya petani manggis, Tantan. Belum selesai, ia bicara. Suryani perlahan bergerak. Ia membuka kancing daster batik lusuh yang dikenakannya. Daster itu melorot. Di baliknya ada sebuah blazer tweed Chanel. Mata Endang terbelalak, Siska tidak bisa menutup mulutnya. Suryani melepas sandal jepit bututnya. Ia mengenakan sepatu kulit yang telah disiapkan oleh Pak Hermawan. Ia merapikan rambutnya yang berantakan dengan tangan. Nenek desa itu telah lenyap digantikan oleh seorang wanita pengusaha yang berwibawa. Suryani perlahan menoleh ke arah Endang. Tatapannya bersinar dingin. Apa yang Anda lihat di balik kebun manggis itu? Endang menoleh ke belakang dengan bingung. Di balik kebun manggis terlihat bangunan-bangunan resor raksasa. Di tepi pantai ada juga lapangan golf. Suryani melanjutkan. 5 resor itu dan 2 lapangan golf itu semuanya milik saya. Kaki Endang lemas. Ia terhuyung dan memegang lengan Siska. Apa? Suryani melangkah mendekat. Pernah dengar Cahaya Pertiwi Holdings, perusahaan induk terbesar di Bali. Saya adalah pemegang saham mayoritas dan ketua Dewan Kehormatan. Wajah Siska memucat. Apa maksudnya? Suara Suryani terdengar rendah. Tanya aset saya berapa? Mungkin sekitar 1,2 triliun rupiah. 1,2 triliun. Angka itu menghantam kepala mereka seperti palu. Kaki Endang lemas. Ia nyaris tidak bisa berdiri, ditopang oleh Siska yang juga sama terkejutnya. Keduanya saling menopang sambil terhuyung. Suryani perlahan berjalan ke arah mereka. Selangkah demi selangkah. Bayangannya menutupi mereka berdua. Kalian menghinaku karena mengira aku petani manggis kan? Suara Suryani menusuk telinga mereka. Kalian menyiksa putriku selama 2 tahun karena hantaran kotak manggisnya kan? Bibir Endang bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Siska hanya gemetar dengan wajah pucat pasi. Suryani mencibir. Terus saja kalian mengolok-olok kotak manggis itu. Lihat saja siapa yang nasibnya akan lebih buruk daripada buah manggis. Endang dengan panik mengulurkan tangan. Ibu Besan, maksud saya Ibu Suryani. Kami minta maaf, ada kesalahpahaman, tolong. Suryani mengangkat tangan, memotong pembicaraannya. Oh, dan sebagai informasi, tatapan Suryani menjadi sedingin es. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengajukan laporan ke Kejaksaan dan OJK, kasus penggelapan anak Anda, dan kasus penjualan data ilegal putri Anda. Sebentar lagi pasti ada panggilan. Wajah Endang sepucat mayat. Laporan? Laporan apa? Siska menjerit. Penjualan data pribadi. Bagaimana bisa? Suryani menatap Siska dengan dingin. Kau menjual data pelanggan klinik ke perusahaan kosmetik kan? Menerima suap 4 miliar. Aku tahu semuanya. Wajah Siska berubah. Ia ingin menyangkal, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Suryani kembali menatap Endang. Aku juga tahu utang rentenirmu yang 25 miliar itu. Uang 300 juta yang kukirim, yang kau bilang untuk vitamin kau pakai untuk bayar bunga utang kan? Endang berlutut. Ia tersungkur. Ibu Suryani, tolong maafkan kami sekali ini saja. Kami salah. Siska ikut berlutut. Keduanya bersujud di tanah kebun manggis yang berlumpur. Suryani menatap mereka dengan dingin. Kalian tahu berapa banyak putriku menangis selama 2 tahun? Suaranya bergetar karena amarah. Kalian mempekerjakannya dari subuh hingga malam. Menghinanya setiap lebaran dengan ejekan kotak manggis. Bahkan menamparnya saat ia sedang hamil. Api menyala di mata Suryani. Dan sekarang kalian bilang minta maaf? Minta dimaafkan sekali ini saja? Endang menangis sambil menunduk. Kami benar-benar tidak tahu. Kami tidak tahu Ibu Besan adalah orang sehebat ini. Wajah Suryani mengeras. Benar, itu masalahnya. Suryani mundur selangkah. Kalian berbuat seenaknya karena mengira aku miskin. Kalian menginjak-injaknya karena menganggapnya remeh. Keduanya tidak bisa mengangkat kepala. Suryani mengangguk pada Pak Hermawan. Pak Hermawan, antar mereka ke bandara. Kalau ada tempat tujuan silakan pergi, kalau tidak terserah mereka. Pak Hermawan menunduk. Baik Bu. Suryani tidak lagi menatap mereka. Ia berjalan menuju Mercedes-Benz hitam. Sebelum masuk ke mobil, Suryani berhenti sejenak. Tanpa menoleh ke belakang, ia berkata, setelah hasil penyelidikan keluar, akan ada panggilan. Saat itu, berlutut pun sudah terlambat. Pintu mobil tertutup.
Mercedes-Benz hitam itu perlahan menjauh. Di tengah kebun manggis, Endang dan Siska terduduk, keduanya berpelukan dan menangis. Dunia terasa runtuh. Aroma manggis terbawa angin. Aroma manggis yang begitu mereka hina, kini terasa menakutkan. 2 minggu telah berlalu sejak laporan diajukan. Pukulan pertama menghantam menantunya, Aditya. Pagi itu, Aditya berangkat kerja seperti biasa. Saat memasuki gedung perusahaan sekuritas di SCBD, suasananya terasa aneh. Rekan-rekannya berbisik sambil menatapnya. Ada juga yang menghindari tatapannya. Begitu tiba di mejanya, telepon internal berdering. "Pak Aditya, mohon segera ke ruang tim audit." Kata tim audit membuat wajah Aditya menegang. Tapi ia berusaha bersikap biasa saja dan bangkit. Saat masuk ke ruang tim audit ada orang-orang asing yang duduk di sana. 3 pria parubaya berjas rapi. Aditya langsung mengenali mereka. Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Seorang penyelidik OJK membuka sebuah berkas. "Pak Aditya, kami menemukan transaksi mencurigakan di rekening reksadana yang Anda kelola. Selama setahun terakhir ada penarikan dana nasabah sebesar 15 miliar rupiah tanpa izin. Bisa Anda jelaskan?" Wajah Aditya memucat. Tangannya gemetar. Itu kesalahpahaman. Saya bisa jelaskan. Tapi wajah penyelidik itu dingin. Kesalahpahaman atau bukan, kita akan lihat setelah penyelidikan. Mulai hari ini Anda diskors. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Aditya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri termangu saat para penyelidik itu bangkit dari kursi. Siang itu, tim HRD perusahaan mengeluarkan surat resmi. Aditya, manajer investasi, dinonaktifkan dari jabatannya dan diskors. Rumor menyebar dengan cepat. Bukan hanya dugaan penggelapan. Seseorang juga membocorkan perselingkuhan Aditya. Sebuah postingan anonim muncul di grup chat internal. Manajer tim reksadana A selingkuh dengan juniornya selama 2 tahun saat istrinya sedang hamil. Seluruh perusahaan gempar. Santi, selingkuhan Aditya, tidak bisa mengangkat wajahnya. Akhirnya, malam itu juga, Santi mengajukan surat pengunduran diri. Aditya pulang ke rumah. Ibunya Endang dan kakaknya Siska duduk di ruang tamu. Wajah keduanya pucat pasi. "Adit, ada apa ini? Katanya kamu diperiksa OJK?" Aditya tidak menjawab. Ia terduduk lemas di sofa, memegangi kepalanya. Minggu ketiga, penyelidikan kejaksaan berjalan cepat. Berdasarkan data dari OJK, kejaksaan memulai penyelidikan rekening koran Aditya, riwayat transaksi, rekaman telepon, semua bukti telah diamankan. Dini hari itu, sebuah mobil van hitam berhenti di depan rumah Aditya. Gedoran keras di pintu membangunkan Aditya. Saat membuka pintu depan, para penyidik kejaksaan sudah berdiri di sana. "Aditya, Anda ditangkap atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Surat perintah penangkapan telah diterbitkan. Silakan ikut kami." Aditya diborgol dan digiring keluar. Dari celah pintu, para tetangga mengintip. Terdengar bisik-bisik, "Orang itu kenapa? Kriminal ya?" Malam itu wajah Aditya muncul di berita. Meski disamarkan, orang yang kenal pasti bisa mengenalinya. Seorang manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas besar di SCBD ditangkap atas dugaan penggelapan dana nasabah sebesar 15 miliar rupiah. Pria ini juga diketahui menjalin hubungan gelap selama 2 tahun dengan rekan kerjanya saat istrinya sedang hamil, yang menimbulkan kehebohan publik. Endang terduduk lemas di depan TV. Siska menggenggam erat ponselnya, gemetar. Media sosialnya dipenuhi dengan hujatan. Minggu keempat, giliran Siska. Komisi Perlindungan Data Pribadi memulai penyelidikan. Para penyidik kejaksaan mendatangi klinik kecantikan tempat Siska bekerja. Mereka menunjukkan surat perintah penggeledahan. "Kami akan menyita semua data yang berhubungan dengan Siska." Klinik itu gempar. Komputer yang berisi daftar pelanggan VIP, riwayat perawatan, dan nomor kontak disita. Loker pribadi Siska juga dibuka. Di dalamnya ditemukan bukti transfer suap dari perusahaan kosmetik 4 miliar rupiah. Kemana uang sebanyak itu pergi juga terungkap. Riwayat belanja barang mewah Siska terkuak. Hermes, Chanel, Louis Vuitton, total lebih dari
30 tas mewah dibeli dengan uang suap itu. Pemilik klinik murka, informasi pelanggan adalah aset klinik. Saya juga akan menuntutnya atas dasar penggelapan dalam jabatan. Siska ditangkap malam itu juga atas tuduhan pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi dan penggelapan dalam jabatan. Saat digiring ke kantor polisi, Siska tertangkap kamera wartawan. Tas Chanel yang selalu dibanggakannya telah berganti dengan sebuah kantong kertas lusuh. Wajahnya kuyu dan matanya bengkak. Minggu kelima. Terakhir, ibu mertua Endang, Suryani, bernegosiasi langsung dengan rentenir. Mereka bertemu di ruang rapat kantor pusat resor di Bali. Rentenir itu adalah seorang pria 50-an. Tampangnya sangar, tapi di hadapan Suryani ia menunduk. Ia tidak punya nyali untuk bersikap kurang ajar di hadapan seorang konglomerat dengan aset 1,2 triliun. Uang yang Anda pinjamkan kepada Endang katanya 25 miliar. Ya, rentenir itu mengangguk. Betul Bu, bunganya terus membengkak. Saya sudah menang di pengadilan tingkat pertama. Bisa dieksekusi kapan saja. Suryani menyodorkan sebuah dokumen. Saya akan beli utang itu. Mata rentenir itu membesar. Membeli utangnya 15 miliar akan saya bayar tunai sekarang. Sisanya 10 miliar saya cicil 3 bulan. Bagaimana? Rentenir itu berpikir sejenak. Sejujurnya, ia tidak yakin bisa menagih 25 miliar penuh dari Endang. Meskipun rumahnya dilelang, belum tentu bisa menutupi seluruh utangnya. Tapi sekarang 15 miliar ditawarkan dalam bentuk tunai. Rentenir itu mengangguk. Baik, saya setuju. Di tempat itu juga surat perjanjian pengalihan piutang ditandatangani. Suryani secara hukum menjadi kreditur Endang. Putusan pengadilan tingkat pertama sudah ada. Artinya ia memiliki hak eksekusi. Suryani segera mengajukan permohonan eksekusi sita. Beberapa hari kemudian, juru sita mendatangi apartemen di Kebayoran Baru. Endang membuka pintu. Juru sita menunjukkan sebuah surat. Benar ini Ibu Endang? Atas permohonan kreditur Suryani, kami akan memulai proses penyitaan dan lelang atas properti ini. Wajah Endang memucat. Kreditur Suryani, orang itu membeli utang saya. Juru sita tidak menjawab. Ia hanya menempelkan surat itu di pintu depan dan pergi. Endang menatap kosong surat itu. Tulisan merah menusuk matanya. Sita, kakinya lemas. Ia terduduk di lantai depan pintu. Besan, nenek tua itu. Membeli utangku. Air mata mengalir di mata Endang, tapi tidak ada yang bersimpati padanya. Saat itu, di ruang kerja ketua di The Mulia Resort Bali, Suryani menatap keluar jendela. Laut biru terhampar tanpa batas. Di atas meja, tergeletak laporan dari Pak Hermawan dan kliping berita penangkapan Aditya, berita penangkapan Siska, surat sita apartemen Endang. Suryani perlahan membuka berkas itu. Wajahnya tenang. Pak Hermawan bertanya dengan hati-hati. Ibu, ketiga orang itu semua berjalan sesuai rencana. Aditya sekarang di rutan, Siska juga akan segera diadili. Apartemen Endang akan dilelang dalam 2 bulan. Suryani mengangguk. Kerja bagus. Hening sejenak. Suryani menatap keluar jendela dan berkata dengan suara rendah. Satu persatu mereka hancur. Pak Hermawan tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Suryani perlahan berbalik. Ia mengambil sebuah foto di atas meja. Foto putrinya Kirana. Foto yang diambil di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya pucat, tapi ia memaksakan senyum. Tatapan Suryani bersinar dingin. Sekarang saatnya mereka merasakan neraka yang sesungguhnya. Ia meletakkan foto itu di atas meja. Ini belum berakhir. Sampai perceraian selesai, sampai putriku benar-benar bebas. Pak Hermawan menunduk dalam-dalam. Baik, Ibu, saya akan mendampingi sampai akhir. Suryani kembali menatap keluar jendela. Matahari terbenam mewarnai lautan. Langit dipenuhi warna merah saga. Balas dendam belum berakhir. Tapi akhirnya mulai terlihat. 3 minggu telah berlalu sejak penangkapan. Aditya dan Siska dibebaskan sementara setelah mengajukan penangguhan penahanan. Persidangan masih berlanjut, tetapi mereka dibebaskan dengan alasan tidak ada kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti. Siang itu, Siska keluar lebih dulu. Begitu keluar dari pintu rutan, ibunya Endang sudah berdiri di sana. Wajahnya tirus. Hanya dalam beberapa minggu, ia terlihat 10 tahun lebih tua. Siska. Endang memeluk putrinya. Air mata mengalir di mata Siska. Ma, aku harus bagaimana?
Sekarang bagaimana? Sesaat kemudian Aditya juga keluar. Jasnya kusut dan janggutnya tumbuh lebat. 3 minggu di dalam rutan terlihat jelas di wajahnya. Ketiganya naik taksi menuju rumah. Apartemen di Kebayoran Baru. Mereka berpikir setidaknya bisa beristirahat di rumah. Taksi berhenti di depan apartemen. Ketiganya turun. Saat berjalan menuju lobi, ada yang aneh. Di depan pintu masuk apartemen, orang-orang berkumpul. Terdengar bisik-bisik. Rumah itu katanya mau dilelang ya. Wah, apartemen di Kebayoran Baru dilelang. Wajah Endang menegang. Ia berjalan cepat sambil menunduk. Mereka naik lift dan tiba di depan pintu apartemen. Tapi pintu depannya aneh. Di atas pintu tertempel stiker-stiker merah. Sita akan dilelang, dilarang memindahkan barang. Tangan Endang gemetar. Ia menekan kode sandi dan membuka pintu. Pintu terbuka. Ketiganya terdiam. Rumah itu kosong. Sofa kulit di ruang tamu hilang. TV 60 inci juga tidak ada. Meja makan, kursi, lemari pajangan, semuanya tidak ada. Hanya ada debu yang berterbangan. Endang menjerit, "Apa ini? Apa ini?" Ia berlari ke dapur. Kulkas juga tidak ada. Lemari piring kosong. Rice cooker, microwave, mesin kopi, tidak ada satu pun yang tersisa. Siska berlari ke kamarnya. "Tasku, Hermesku." Ia membuka pintu. Kamarnya juga kosong. Lemari pakaian terbuka, tapi tidak ada isinya. Tas-tas mewah yang begitu disayangi Siska, pakaian, sepatu, semuanya lenyap. Siska terduduk di lantai. "Tasku, Chanelku, kemana semua?" Ia menangis. Siska menangis terseduh-seduh menatap lemari yang kosong. Aditya menemukan selembar kertas yang tertempel di dinding ruang tamu. Surat pemberitahuan sita jaminan. Dengan tangan gemetar ia membacanya. Kreditur Suryani. Debitur Endang. Jumlah utang 25 miliar rupiah. Mata Aditya terbelalak. Ibu mertua membeli semua utang kita. Endang terhuyung mendekat. "Apa? Nenek tua petani manggis itu?" Ia merebut kertas itu dan membacanya. Wajah Endang sepucat mayat. "Ini tidak mungkin. Besan membeli utangku dan menyita rumahku?" Kakinya lemas. Endang terduduk di tempat itu. Ia menangis. Apa yang terjadi? Rumahku, perabotanku, kemana semua? Di ruang tamu yang kosong, hanya suara tangisan yang menggema. Matahari terbenam. Ketiganya duduk di lantai ruang tamu yang kosong. Listrik sepertinya sudah diputus, lampu tidak menyala. Hanya cahaya lampu jalan yang masuk samar-samar melalui jendela. Endang mengeluarkan ponselnya, menelpon adiknya. "Halo, ini kakak, ada urusan penting, bisa tidak aku menginap beberapa hari?" Dari seberang telepon terdengar suara dingin. "Kak, aku sudah lihat beritanya. Keponakanku penggelapan ya. Maaf ya, aku juga sibuk, kututup ya." Klik, telepon terputus. Endang menelepon kerabat lain, tidak diangkat. Menelepon kerabat lain lagi, juga tidak diangkat. Akhirnya ada yang mengangkat, tapi jawabannya sama. "Maaf, kami juga ada urusan, sekarang agak sulit, nanti kami hubungi lagi." Kerabat yang mereka sebut, keluarga satu persatu membelakangi mereka. Aditya juga menghubungi teman-temannya. Teman kuliah, rekan kerja, teman main, semuanya tidak mengangkat atau langsung menutup telepon. Yang mengangkat pun hanya bergumam, tidak jelas, lalu menutup telepon. "Halo, ini Adit. Aku butuh tempat menginap mendadak." Adit. "Maaf ya, kondisi di rumahku lagi kayak likah." Aditya melempar ponselnya ke lantai. "Sial, mereka semua kenapa?" Katanya teman. Siska juga sama. Teman-teman yang biasa akrab, teman yang biasa diajak belanja barang mewah, semuanya tidak bisa dihubungi. Pesan di media sosialnya juga tidak dibaca. Ketiganya tidak punya tempat tujuan. Malam semakin larut. Akhirnya ketiganya meninggalkan rumah, menuju sebuah sauna 24 jam di dekatnya. Mereka membayar tiket masuk. Untuk 3 orang, 240.000 rupiah. Hampir uang terakhir yang tersisa di dompet Endang. Mereka mencari tempat di salah satu sudut sauna, berbaring di lantai yang keras. Dari sekitar terdengar suara dengkuran, batuk, baunya juga tidak sedap, bau keringat. Bau kaki yang bercampur menjadi satu. Siska terisak, "Aku tidak bisa tidur di sini. Aku tidak pernah tidur di tempat seperti ini." Endang menghela napas. "Mau bagaimana lagi? Kita tidak punya tempat lain." Hening sejenak, lalu meledak. Aditya yang pertama bicara.
Ini semua gara-gara mama, mata Endang membesar. Apa gara-gara aku? Kenapa pinjam uang ke rentenir? 25 miliar itu apa? Gara-gara itu rumah kita disita. Endang berteriak, gara-gara aku, kamu yang menggelapkan uang itu apa? Mencuri 15 miliar terus menyalahkanku. Aku jadi begitu juga, karena mama selalu minta uang. Siska menyela, kakak juga hebat. Penggelapan, selingkuh, gara-gara kakak aku jadi begini. Aditya menatap tajam Siska. Aku yang harusnya bilang begitu. Kamu jual data pelanggan, dapat suap. Uang itu cuma buat beli tas kan? Itu aku dapat dari kemampuanku sendiri. Kemampuan, kejahatan itu kemampuan. Ketiganya saling menunjuk. Salahmu, bukan salahmu. Kalau saja mama tidak pinjam ke rentenir. Kalau saja kamu tidak menggelapkan uang. Kalau kalian memberiku uang belanja yang cukup, apa aku akan pinjam ke rentenir? Orang-orang yang tidur di sauna itu terbangun. Mereka berbisik sambil menatap. Malu tapi tidak bisa berhenti. Terlalu banyak yang terpendam. Akhirnya ketiganya berbaring saling membelakangi. Tidak ada yang bicara. Hanya menatap kosong langit-langit sauna. Saat itu di Bali, Suryani sedang menerima laporan dari Pak Hermawan di ruang kerjanya. Ketiganya sudah keluar dari apartemen di Kebayoran Baru. Saat ini terkonfirmasi berada di sauna terdekat. Suryani mengangguk. Baik, Pak Hermawan bertanya dengan hati-hati. Ibu, apa ini belum cukup? Ketiganya sudah benar-benar hancur. Suryani menatap sejenak keluar jendela. Laut malam Bali bergelombang gelap. Apa ini sudah cukup? Suryani bertanya pada dirinya sendiri. Kemarahan saat memulai balas dendam sudah sedikit mereda. Yang dirasakan sekarang bukan kepuasan, melainkan kesepian. Tapi pada saat itu, tiba-tiba ia teringat. Pemandangan putrinya yang ditampar dan tersungkur. Bayangan putrinya yang gemetar di lantai sambil memeluk perut. Pemandangan ibu mertuanya yang menendang-nendang. Pemandangan putrinya yang menangis sendirian di UGD. Tatapan Suryani kembali menjadi dingin. Belum cukup. Pak Hermawan mengangkat kepala. Suryani perlahan berkata, hanya karena mereka tidur tidak nyaman semalam di sauna, semuanya selesai? Putriku hidup di neraka selama 2 tahun. Tinjunya terkepal erat. Perceraian harus selesai. Putriku harus benar-benar bebas. Sebelum itu, ini belum berakhir. Pak Hermawan menunduk dalam-dalam. Baik ibu. Suryani kembali menatap keluar jendela. Cahaya bulan terpantul di atas laut malam. Dulu sombong sekali, sekarang jadi gelandangan di sauna. Senyum pahit tersungging di bibirnya. Tapi ini belum berakhir. Suryani menatap foto putrinya. Foto yang diambil di rumah sakit. Wajah pucat tapi tersenyum. Tunggu sebentar lagi nak. Ibu pasti akan membebaskanmu. Sebutir air mata jatuh dari mata Suryani. Tapi ia segera menyekanya dengan punggung tangan. Belum saatnya untuk menangis. 2 minggu telah berlalu sejak pembebasan sementara. Situasi ketiga orang itu tidak membaik. Justru semakin buruk. Setelah berpindah-pindah sauna, akhirnya mereka pindah ke sebuah rumah kos. 1 kamar untuk 3 orang. Kamar sempit tanpa jendela. Hanya berbaring saja, bahu mereka sudah bersentuhan. Endang menangis sepanjang hari. Apartemen di Kebayoran Baru, tas-tas mewah, restoran mahal, semuanya lenyap seperti mimpi. Yang tersisa sekarang hanyalah sebuah kamar kos kumuh. Siska meringkuk di sudut kamar sambil memainkan ponsel. Akun media sosialnya sudah di-privat. Hujatan yang membanjiri kolom komentarnya masih terbayang-bayang. Aditya setiap hari minum alkohol. Sambil menenggak soju yang dibeli dari minimarket, ia hanya menatap botol kosong. Dulu ia adalah manajer investasi yang menjanjikan di SCBD. Sekarang ia bukan siapa-siapa. Suatu malam, Endang tiba-tiba bangkit. Kita ke Bali. Aditya dan Siska mengangkat kepala. Apa? Kita ke Bali, kita mohon ampun pada Ibu Besan. Kita berlutut dan memohon padanya. Siska menggeleng. Apa mama pikir orang itu akan memaafkan kita? Dia yang melakukan ini semua pada kita. Endang berteriak. Lalu mau bagaimana? Mati kelaparan di sini. Kalau ada cara lain, katakan. Hening. Tidak ada yang menjawab. Keesokan paginya, ketiganya naik pesawat ke Bali. Uang untuk membeli tiket pun pas-pasan. Hampir uang terakhir di rekening Endang. Mereka tiba di Bandara Ngurah Rai. Naik taksi menuju The Mulia Resort, tempat kantor pusat resor Suryani berada. Mereka tiba di depan gerbang utama resor. Bangunan megah terbentang di depan mata. Taman yang luas, air mancur, lobi yang mewah. Ketiganya ragu-ragu di depan gerbang. Endang berjalan lebih dulu. Seorang petugas keamanan menghentikannya.
Maaf, selain tamu, dilarang masuk. Endang berkata dengan panik. Saya pesan Ibu Suryani, tolong izinkan saya bertemu Ibu Suryani. Petugas keamanan itu mengambil walkie-talkie. Sesaat kemudian jawaban datang, mohon tunggu sebentar. Sekitar 10 menit berlalu. Sebuah Mercedes-Benz hitam keluar dari dalam resor. Mobil itu berhenti dan pintu belakang terbuka. Suryani turun. Blazer tweed Chanel, kalung mutiara, rambut yang ditata rapi. Tidak ada lagi jejak nenek desa. Seorang wanita, pengusaha, berwibawa berjalan perlahan. Di belakang Suryani, Pak Hermawan, dan 2 orang pengawal mengikuti. Dan ada 1 orang lagi, seorang pria berjas rapi, pengacara Bimo. Begitu melihat Suryani, ketiganya langsung berlutut. Bruk, bruk, bruk. Ketiganya bersujud di lantai depan gerbang utama. Tamu-tamu yang lewat melirik. Endang berkata sambil terisak. Ibu Suryani, tolong maafkan kami sekali ini saja. Kami salah, benar-benar salah. Siska juga menunduk. Ibu Suryani, tolong. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Beri kami 1 kesempatan lagi. Aditya hanya bersujud dalam diam. Ia tidak bisa mengangkat kepalanya. Suryani menatap dingin ketiga orang itu. Ekspresinya tidak berubah. Hening sejenak. Suryani perlahan membuka mulut, bangun. Ketiganya mengangkat kepala. Suryani mengangguk pada pengacara Bimo di sampingnya. Pengacara Bimo mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya. Ia mendekati Aditya dan menyodorkan amplop itu. Ini surat kesepakatan cerai. Mata Aditya membesar. Pengacara Bimo menjelaskan dengan tenang, syaratnya ada 3. Pertama, setuju untuk bercerai dan menyerahkan seluruh hak asuh anak kepada istri Anda Kirana. Kedua, melepaskan hak untuk menuntut harta gonogini. Ketiga, tidak akan menuntut hak apapun atas anak di kemudian hari. Aditya tergagap. Kalau begitu, apa yang saya dapatkan? Pengacara Bimo menjawab, kami akan mengurangi ganti rugi penggelapan Anda sebesar 2 miliar rupiah. Ibu Suryani secara terpisah akan bernegosiasi dengan para korban untuk mengurangi bagian itu. Mata Aditya bimbang. 2 miliar bukan uang sedikit, Anda boleh menolaknya. Pengacara Bimo melanjutkan dengan datar. Namun jika demikian, para korban akan mengajukan gugatan perdata tambahan terlepas dari persidangan pidana. Jika gugatan ganti rugi perdata masuk, Anda akan hidup sebagai orang yang berutang seumur hidup. Pilihan ada di tangan Anda. Aditya menatap kosong surat itu. Orang yang berutang seumur hidup. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, kehormatan, uang, rumah. Tidak ada yang tersisa. Bertahan di sini, apa yang akan berubah? Tangan Aditya perlahan bergerak. Ia menerima amplop itu, mengeluarkan isinya dan membuka halaman terakhir. Terlihat kolom tanda tangan. Pengacara Bimo menyodorkan sebuah pulpen. Aditya ragu sejenak, tangannya gemetar, tapi akhirnya ia mengambil pulpen itu. Srek, srek. Ia menuliskan namanya di kolom tanda tangan Aditya. Surat itu selesai. Pengacara Bimo mengambil surat itu dan memeriksanya. Ia mengangguk dan melapor pada Suryani. Sudah ditandatangani, Bu. Suryani mengangguk. Lalu ia berjalan perlahan ke arah ketiga orang itu. Kalian mengolok-olok kotak manggis dan menyiksa putriku selama 2 tahun kan? Suaranya terdengar rendah. Memukul, menendang, tidak memberinya makan, mempekerjakannya seperti budak kan? Ketiganya menunduk. Saat putriku pendarahan di UGD, anakmu ini sedang di hotel dengan wanita lain. Bahu Aditya tersentak. Suryani melangkah lebih dekat. Sekarang nasib kalian lebih buruk daripada buah manggis. Endang menangis sambil menunduk. Ibu Suryani, kami benar-benar minta maaf. Maafkan kami. Suryani tidak menjawab. Ia justru menoleh ke arah pengawal dan memberi perintah. Antar mereka keluar dari area resor ini. Para pengawal mendekat. Mereka memegang lengan ketiga orang itu. Endang meronta. Ibu Suryani, tolong. 1 kesempatan lagi. Suryani tidak menoleh ke belakang. Ketiganya diseret keluar dari resor. Gerbang utama tertutup. Ketiganya terduduk di pinggir jalan. Tidak ada yang bicara. Sementara itu, Suryani berjalan di taman resor. Angin laut berhembus. Rambutnya berkibar. Pak Hermawan mendekat dengan hati-hati. Ibu, apa perlu saya hubungi rumah sakit di Jakarta? Suryani mengangguk. Biar saya sendiri. Ia mengeluarkan ponsel. Menekan nomor putrinya.
Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, pada dering ketiga tersambung. Ibu, suara Kirana. Masih di rumah sakit, sudut mata Suryani basah. Kirana, ibu kenapa? Ada apa? Suryani tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Sudah selesai. Hening di seberang telepon. Ya, apanya? Perceraian. Dia sudah tanda tangan. Hak asuh anak. Semuanya sudah jadi milikmu. Napas Kirana menjadi berat. Benarkah? Benar-benar sudah berakhir? Ya. Sekarang kamu bebas. Terdengar suara isak tangis dari seberang telepon. Kirana menangis. Ibu, jangan menangis. Semuanya sudah berlalu. Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Terdengar suara tangis Kirana. Ibu, terima kasih banyak. Air mata juga mengalir di mata Suryani, tapi senyum tersungging di bibirnya. Terima kasih untuk apa? Aku kan ibumu. Angin laut berhembus, mengeringkan air matanya. Suryani menatap lautan, sinar matahari terpantul di atas laut biru. Kirana, jaga dirimu baik-baik ya. Nanti kalau sudah melahirkan, datanglah ke Bali. Ibu sudah siapkan semuanya. Iya bu, aku pasti datang. Telepon terputus. Suryani menatap lautan cukup lama. Beban di dadanya terasa perlahan terangkat. Sekarang putriku bebas dan mereka tidak akan pernah bisa mendekati putriku lagi selamanya. Suryani menengadah ke langit. Langit biru tanpa awan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hatinya terasa tenang. 2,5 tahun telah berlalu. Musim telah berganti beberapa kali. Banyak hal telah terjadi. Persidangan Aditya berakhir. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Pihak Aditya mengajukan banding, tetapi ditolak di tingkat banding. Hukuman itu menjadi final. Aditya dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Dulu seorang manajer investasi yang disegani di SCBD, sekarang ia mengenakan seragam narapidana dan hidup di balik jeruji besi. Bukan hanya itu, perusahaan sekuritas mengadakan sidang disiplin dan memecat Aditya. OJK menjatuhkan sanksi larangan bekerja di perusahaan keuangan selama 10 tahun. Meskipun ia bebas setelah 4 tahun, Aditya tidak akan pernah bisa kembali ke dunia keuangan. Persidangan Siska juga berakhir. Atas tuduhan pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi dan penggelapan dalam jabatan, ia divonis 2 tahun penjara. Ia juga mengajukan banding tetapi ditolak. Lalu bagaimana dengan tas-tas mewah yang begitu disayangi Siska? Pengadilan memutuskan tas-tas itu sebagai hasil kejahatan dan memerintahkan penyitaan. Hermes, Chanel, Louis Vuitton, lebih dari 30 tas dilelang oleh pengadilan. Suryani ikut serta dalam lelang itu. Ia memenangkan semua tas itu. Lalu ia menjualnya kembali. Uang hasil penjualannya tidak ia simpan sepeser pun. Seluruhnya disumbangkan ke rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tas-tas yang dibeli Siska dengan uang hasil kejahatan untuk memuaskan kesombongannya, kini digunakan untuk membantu wanita-wanita korban kekerasan. Bagaimana dengan ibu mertua Endang? Endang mengajukan permohonan pailit pribadi. Karena tidak mampu membayar utang, ia meminta pengadilan untuk menghapuskan utangnya. Namun, pengadilan menolak permohonannya. Alasannya sederhana, utang konsumtif untuk gaya hidup mewah. Utang Endang bukan karena kesulitan ekonomi. Utang itu dibuat untuk pamer, menjaga gengsi, dan sombong pada orang lain. Pengadilan memutuskan utang seperti itu tidak bisa dihapuskan. Endang terpojok. Utangnya tetap ada, tapi tidak ada cara untuk membayarnya. Usianya sudah 60 tahun. Ia mencari pekerjaan, tetapi hampir tidak ada yang mau menerimanya karena usia dan tidak punya pengalaman. Suatu hari, Endang menelepon nomor kantor pusat resor. Tolong sambungkan saya dengan Ibu Suryani. Petugas bertanya, maaf, dengan siapa saya bicara? Dulu saya besannya. Petugas melapor pada Suryani. Ibu, ada yang mengaku dulu besan ibu. Katanya penting, minta bicara. Suryani berpikir sejenak. Lalu ia mengangguk, sambungkan. Telepon tersambung. Terdengar suara tangis Endang. Ibu Suryani, ini saya Endang. Tolong bantu saya sekali ini saja. Beri saya pekerjaan apa saja. Kalau begini terus saya bisa mati kelaparan. Suryani terdiam cukup lama. Dari seberang telepon terdengar isak tangis Endang. Suryani perlahan membuka mulut. Di gudang manggis memang sedang kurang orang. Napas Endang berhenti. Upah harian 80.000. Mau?
Endang menjawab sambil terisak. Mau Bu, mau, apa saja saya kerjakan. Begitulah, Endang mulai bekerja di gudang manggis Suryani. Setiap pagi ia berangkat jam 6. Mengangkat kotak manggis, memilah dan memuatnya ke truk. Setiap kali mengangkat kotak berat, pinggangnya terasa mau patah. Tangannya melepuh dan kakinya gemetar. Manggis yang begitu ia hina, sekarang harus ia angkat sendiri. Upah harian 80.000. Sebulan penuh bekerja pun tidak sampai 2,4 juta. Dengan uang itu ia membayar sewa kos, makan, dan sisanya untuk membayar utang. Untuk melunasi 25 miliar, sepertinya butuh seumur hidup. Tapi tidak ada pilihan lain. Sementara itu, bagaimana dengan Kirana? Kirana melahirkan seorang putri yang sehat. Seorang gadis kecil yang cantik. Ia memberinya nama Cahaya. Dengan harapan ia akan tumbuh cerah dan hangat seperti cahaya matahari setelah kegelapan berlalu. Setelah perceraiannya disahkan, Kirana mengajukan permohonan perubahan nama anak ke pengadilan. Ia ingin mengubah nama keluarga anaknya dari Aditya menjadi namanya sendiri. Pengadilan mengabulkannya. Bukan lagi Cahaya Aditya melainkan Cahaya Kirana. Kini anaknya memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Kirana pindah ke Bali. Ia memulai hidup baru di sisi Suryani. Suryani mendirikan Yayasan Harapan Pertiwi dengan dana 100 miliar rupiah. Yayasan yang membantu keluarga multikultural dan korban KDRT. Dan ia memberikan posisi ketua yayasan kepada Kirana. Awalnya Kirana ragu, "Ibu, aku tidak bisa melakukan itu." Suryani memegang tangan putrinya. "Kau sudah mengalaminya sendiri. Kau tahu betapa sulitnya, apa yang dibutuhkan, lebih dari siapapun. Itulah kualifikasi terbesarmu." Kirana menerima jabatan itu. Meski canggung, ia belajar dengan giat. Bertemu dengan para wanita korban, mendengarkan cerita mereka, dan membantu mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengalami penderitaan yang sama dengannya. Dengan melakukan itu, Kirana perlahan pulih. Membantu orang lain, pada akhirnya juga membantu diri sendiri. Musim gugur. Di kebun manggis di Ubud, Bali, sinar matahari menyinari. Pohon-pohon manggis dipenuhi buah berwarna ungu kehitaman. Suryani dan Kirana berjalan di kebun manggis. Di antara mereka, Cahaya yang berusia 2 tahun berjalan tertatih-tatih. Pipinya yang tembem berkilauan terkena sinar matahari. "Nenek, ini apa?" Cahaya menunjuk buah manggis. Suryani membungkuk dan memetik satu buah manggis. Ia memberikannya ke tangan Cahaya. "Ini manggis, nenek yang menanamnya." Cahaya memegang erat manggis itu dengan kedua tangannya. Suara tawanya yang riang bergema di kebun manggis. Kirana tersenyum. Melihat putrinya tertawa, hatinya terasa hangat. Dari kejauhan, terlihat seseorang bergerak di dekat gudang manggis. Endang. Ia sedang mengangkat kotak manggis yang berat dan berjalan menuju truk. Ia berjalan dengan susah payah bermandikan keringat. Suryani menatapnya sejenak, lalu ia memalingkan wajah. Kita tidak perlu melihat ke sana lagi. Kirana juga memalingkan wajah. Ia memegang tangan Cahaya. Ketiganya berjalan perlahan di antara kebun manggis. Sinar matahari menerobos di antara dedaunan. Kirana bertanya dengan hati-hati, "Ibu, apa ibu tidak menyesal melakukan semua ini?" Suryani berhenti. Ia menatap putrinya. "Menyesal?" Hening sejenak. Suryani perlahan menggeleng. "Satu-satunya penyesalanku adalah tidak langsung masuk saat kau dipukul hari itu." Air mata menggenang di mata Kirana. Suryani memegang tangan putrinya. "Kalau saja aku langsung masuk saat itu, mungkin kau tidak akan begitu menderita. Itu yang masih mengganjal di hatiku." Kirana menggeleng. "Tidak, Bu. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin masih di sana. Ibu yang menyelamatkanku." Suryani tersenyum. Air mata menggenang di sudut matanya yang berkerut. Cahaya menatap keduanya. Ia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi sepertinya ibu dan neneknya sedang menangis. Cahaya dengan tangan kecilnya menarik celana Suryani. "Nenek nangis?" Suryani tersenyum dan menggendong Cahaya. "Bukan, Nak. Nenek tidak menangis. Nenek bahagia." Cahaya mencium pipi Suryani. Senyum cerah merekah di wajah Suryani. Ketiganya kembali berjalan. Berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di antara kebun manggis. Angin berhembus. Aroma manggis menyentuh hidung, aroma yang manis dan segar. Suryani menatap lautan di kejauhan.
Sinar matahari berkilauan di atas laut biru. Suryani perlahan membuka mulut. Orang yang berhati jahat pasti akan hancur. Kirana menatap ibunya, Suryani menatap cucunya dan melanjutkan. Keluarga sejati itu bukan diikat oleh uang atau gengsi, tapi oleh cinta. Cahaya tertawa riang. Ia tidak mengerti artinya, tapi suara neneknya terasa hangat. Kirana memeluk lengan ibunya. Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak. Suryani mengelus kepala putrinya. Terima kasih untuk apa kau kan putriku? Suara tawa ketiganya bergema di kebun manggis. Di kejauhan, di gudang, Endang masih mengangkat kotak manggis. Dengan wajah basah oleh keringat, ia mengangkat kotak berat dan berjalan terhuyung-huyung. Bayangannya memanjang, tapi Suryani tidak lagi melihat ke arah sana. Pandangan Suryani hanya tertuju ke depan. Ke tempat di mana putri dan cucunya berada, ke tempat di mana sinar matahari menyinari, ke tempat di mana awal yang baru berada. Sinar matahari musim gugur menyinari kebun manggis dengan hangat. Buah-buah manggis berwarna ungu berkilauan seperti permata. Sekarang benar-benar berakhir. Dan ini adalah awal yang baru. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit getaran di hati Anda, silakan mampir lagi ke sini sesekali. Jika Anda berkenan, tinggalkan satu kalimat hangat untuk tokoh utama cerita ini. Perasaan itu mungkin akan membantu seseorang bertahan untuk esok hari. Saya dengan tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda.